semuanya, perkenalan, nama saya Nurul Amalia Putri dari kelas 1MA01 ingin menjelaskan berita tentang penyimpangan sosial yang berjudul Balita di Muara Enim tewas usai dipukul ibu kandungnya pakai piring. Balita yang baru berusia 2 tahun meninggal dunia usai ibunya memukul anaknya menggunakan piring. Alasannya cukup sederhana, ibunya merasa kesal karena anaknya menolak untuk diberi makan. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 25 bulan 3 2020 sekitar pukul 12.30 di kediaman pelaku. Dari informasi yang dihimpun, ibunya awalnya sudah mengambil nasi dan lauk untuk anaknya berinisial NR. Namun anaknya justru tidak mau makan sehingga memukul anaknya menggunakan tangannya. Ibunya memukul anaknya menggunakan tangannya. Lalu ibunya merendamkan emosi dan kembali membujuk anaknya untuk makan. Korban kembali menolak bujukan ibunya. Lalu ibunya merasa kesal dengan tingkah laku anaknya. Ibunya lalu memukul anaknya dengan piring yang berisi nasi. Piring yang dipukul ke anaknya tersebut lalu pecah di bahu anaknya. Bahu anaknya langsung mengeluarkan darah. Lalu warga Kabupaten Muara Enim, Sumsel langsung panik dan membawa anaknya ke bidan terdekat. Kepada Polres Muara Enim, Doni Eka Saputra melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Septia mengatakan bidan di rumahnya merujuk korban ke puskesmas sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit HM Rabain Muara Enim. Namun saat di perjalanan ke rumah sakit, nyawa anaknya tidak tertolong karena anaknya kekurangan darah. Melihat kondisi NR, keluarga NL, keluarga ibunya pun marah dan nenek korban anaknya merupakan mertua ibunya yang membunuh. Langsung melaporkan ke Polsek Gunung Magang Muara Enim. Setelah menerima laporan itu, polisi langsung bergerak cepat mengamankan pelaku. Setelah ditangkap, tersangka kemudian diserahkan kepada unit perlindungan perempuan anak. Setelah diamankan, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Muara Enim Sumsel. Tersangka sendiri mengaku menyesal telah membunuh anaknya. Dia mengaku insiden tersebut terjadi secara tidak sengaja dan karena emosi sesaat. Saya yang melahirkannya, mana tega saya membunuh anak saya sendiri. Saya menyesal seumur hidup dan tidak dapat memaafkan diri saya sendiri, ucap ibunya seperti itu. Saat membawa anaknya ke bidan, anaknya sudah minta tolong kakaknya karena suaminya yang berprofesi sebagai petani karet sedang berada di kebun. Dia mengakui sebelum pemukulan terjadi, anaknya yang minta makan, namun dia merasa emosi ketika akan disuapin, anaknya malah menolak karena yang meminta makan duluan tuh anaknya. Lalu waktu saya mau disuapin, anak saya malah tidak mau, malah memukul saya. Karena emosi, saya secara spontan saya memukul bahunya pakai piring. Tapi setelah itu saya sadar, saya menyadari karena nyawa anak saya tidak tertolong lagi, kata ibunya. Menurut tanggapan saya, kasus ini merupakan tindakan kriminal dan kasus dalam teori labeling. Karena bisa dicap jelek oleh masyarakat dengan perbuatan dia yang bunuh anaknya dia sendiri. Lalu, pencegahan saya, keluarganya harus banyak sabar dalam mengurus anaknya. Lalu solusinya, mendekati
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti hal-hal yang positif, lalu harus banyak bersabar, lalu menegakkan keadilan antara manusia, lalu menghargai hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.